Nah, untuk nomor 5 anak-anak, kan diketahui QD sama dengan 300 dikurang 0,01 P gitu ya. Pada saat harga barang 5.000 yang ditawarkan itu 100. Nah, kalau harga naik jadi 10.000 yang ditawarkan itu 150.000. Maka titik keseimbangan yang terjadi adalah kalian hitung pakai rumus yang P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1 gitu. Pokoknya ada di internet semuanya, kalian masukin aja, kalian hitung. Nah, yang kalian harus duluan itu adalah kuantitinya gitu ya. Berarti kalau kuantiti jawabannya cuma di antara A dan B ya. Kuantiti itu berarti jumlah dulu baru harganya gitu. Cara menghitungnya kayak tadi yang Miss ajarin gitulah ya. Nanti kalau memang perlu banget bilang, chat Miss bikin hitungannya dong gitu, daripada saya bikin terus kalian gak lihat gitu ya. Terus yang nomor 6, ada beberapa pernyataan lalu ada pertanyaan. Berdasarkan pernyataan di atas yang berkaitan dengan lembaga keuangan bukan bank, yaitu pasar modal. Nah, pasar modal itu jualan apaan aja anak-anak? Kalian tinggal cari tahu aja pasar modal, namanya aja pasar modal gitu kan. Apakah dia itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan pembelian surat-surat berharga, jual saham gitu ya. Apakah jual saham di pasar modal itu? Atau yang kedua, dia jual obligasi, surat berharga yang berisikan hutang. Apa gue jualan juga nih di pasar modal? Pikir. Yang ketiga, mengolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cepat dan mudah dan aman. Apakah pasar modal melayani pegadaian? Yang keempat, salah satu produk yang memberikan pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak atau penerima pinjaman. Apakah pasar modal itu ngasih uang terus minta barang jaminan kayak pegadaian? Pikir lagi sendiri. Yang kelima, badan usaha melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Apakah pasar modal itu leasing, yang kalau mau beli motor, kita mau beli mobil, kita kredit ke dia? Apakah pasar modal jualan itu? Nah, kalian pikir sendiri ya. Berarti jawabannya nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Untuk nomor 7 sama, ada beberapa pernyataan di sana. Lalu dia nanya kegiatan yang termasuk kredit pasif. Pasif ya, pasif itu berarti kayak nggak aktif lah, pokoknya kebalikannya ya, yang nggak terlalu sering gitulah ya. Pasif itu yang monoton atau diem aja gitu kan. Nah, kalian lihat apakah si jumlah tabungan nasabah dengan menawarkan fasilitas kartu ATM, nah ini termasuk kredit pasif enggak gitu kan. Atau memberikan pinjaman tanpa agunan dengan mengeluarkan kartu kredit, pasif enggak gitu kan. Apakah dia akan biasa aja gitu, maksudnya itu akan banyak kegiatan atau tidak gitu loh. Nah, kan yang ditanya di sini yang pasif, berarti enggak banyak kegiatannya. Lalu di sini ada BRI menerbitkan jenis tabungan Simpedes untuk masyarakat pedesaan. Apakah akan kredit utang berhutang itu akan berjalan terus dengan tabungan Simpedes? Itulah intinya ya. Yang keempat, memberikan kredit perumahan KPR pada PNS. Nah, ini apakah akan berjalan juga ketika dijadiin KPR? Utang berhutang akan berjalan? Atau yang nomor 5, memberikan simpanan masyarakat dalam bentuk giro dengan fasilitas cek. Apakah dengan fasilitas cek ini orang akan utang menghutang? Tuh, jadi di sini yang merupakan kredit pasif. Pasif, ingat pasif ya anak-anak, itu yang mana gitu ya. Oke.